Diani Nami. Saya Septiana Wandari. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak videonya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan kegiatan praktikum tentang sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan pemantulan cahaya ini yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, dan menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama yaitu cermin datar, kemudian lampu senter atau di sini kami menggunakan laser, kemudian busur derajat, sebuah lilin, layar atau tabir kertas, celah cahaya, cermin cekung, dan penggaris. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu menyusun lampu laser di depan cermin datar seperti pada gambar 7.1 pada modul. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal, atau sudut I sama dengan sudut R. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Snellius tentang pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar dan sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada pengamatan pertama yang kami lakukan, besar sudut datang atau I adalah 10 derajat dan sudut pantul atau R juga 10 derajat. Pada pengamatan kedua, besar sudut datang adalah 20 derajat dan sudut pantul 20 derajat. Selanjutnya yang ketiga, besar sudut datang adalah 30 derajat dan sudut pantulnya juga 30 derajat. Yang keempat, besar sudut datang adalah 40 derajat dan sudut pantulnya juga 40 derajat. Nah, sekarang yang terakhir atau yang kelima, besar sudut datang adalah 50 derajat dan besar sudut pantul juga 50 derajat. Nah, berikut ini tabel hasil pengamatan praktikum pemantulan cahaya pada cermin datar yang sudah kami lakukan. Selanjutnya, kami akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini kami sudah menyiapkan sebuah lilin, cermin cekung, dan tabir kertas. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu menyusun alat seperti contoh pada modul atau gambar 7.3. Setelah menyalakan lilin, kami mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Setelah itu, kami mengatur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk sebuah bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya kami mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Nah, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak nampak. Nah, selanjutnya kami mengukur satu persatu jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Pada pengukuran pertama diperoleh jarak benda sebesar 7,5 cm dan jarak bayangan 15,5 cm. Selanjutnya, pada pengukuran kedua diperoleh jarak benda sebesar 7 cm dan jarak bayangan 24 cm. Pada pengukuran ketiga diperoleh jarak benda sebesar 6,5 cm dan jarak bayangan 30 cm. Yang terakhir, diperoleh jarak benda sebesar 6 cm dan jarak bayangan 27 cm. Berdasarkan hasil percobaan pemantulan cahaya yang sudah kita lakukan tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu, salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Kemudian, bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar sama dengan bendanya. Dan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung 2 kali lebih besar daripada bendanya. Kegiatan praktikum selanjutnya yaitu percobaan lensa cembung dengan tujuan menentukan jarak titik api atau F lensa cembung dan menentukan kekuatan lensa cembung. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama yaitu meja optik, lensa cembung, layar, dan sumber cahaya dari lilin. Dalam praktikum percobaan lensa cembung ini dilakukan beberapa variasi data dengan jarak yang berbeda-beda, dan dari variasi data tersebut akan ditemukan jarak bayangan atau jarak bayangan diukur dari lensa ke layar yang menangkap cahaya. Setelah menemukan jarak bayangan, maka dilakukan penghitungan jarak fokus atau F dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan keakuratan lensa atau P dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.
Langsung saja kita mulai untuk pengamatan dan pengukuran yang pertama. Pada pengamatan pertama ini diperoleh jarak benda sebesar 6 cm dan jarak bayangan sebesar 14 cm. Pengamatan yang kedua diperoleh jarak benda 5,5 cm dan jarak bayangan 15,5 cm. Pengamatan yang ketiga diperoleh jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 17,5 cm. Pada pengamatan terakhir, jarak benda diperoleh 3 cm, sedangkan jarak bayangan diperoleh 18,5 cm. Untuk jarak fokus dan keakuratan lensa akan kami tuangkan dalam laporan hasil pengamatan. Nah, teman-teman, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi pada lensa cembung, dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak benda, maka semakin jauh jarak bayangan benda dengan cermin. Dan sebaliknya, semakin jauh jarak benda dengan lensa, maka semakin dekat jarak bayangan benda dengan lensa. Untuk percobaan yang terakhir yaitu percobaan cermin cekung. Untuk percobaan cermin cekung, langkah awal adalah menyalakan lilin sebagai sumber cahaya, kemudian meletakkan cermin cekung di depan lilin pada jarak tertentu. Nah, setelah itu kami mengamati sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada layar, seperti bentuk, ukuran, dan posisi bayangan. Kemudian mencatat jarak antara lilin dan cermin cekung, serta jarak antara cermin cekung dan layar, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah itu, kami melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan persamaan cermin cekung sebagai berikut. Persamaan ini digunakan untuk menentukan jarak fokus cermin atau F. Dalam percobaan ini, bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dapat berupa bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar atau diperkecil tergantung pada jarak antara benda atau lilin dan cermin cekung. Nah, perlu diperhatikan bahwa bayangan terbaik akan diperoleh dalam ruangan yang sedikit gelap agar cahaya dari lilin lebih terlihat jelas. Kedua percobaan tadi, yaitu percobaan lensa cembung dan percobaan cermin cekung, membantu kita untuk memahami aplikasi lensa cembung dan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan lensa cembung pada kamera, mikroskop, dan teropong, serta penggunaan cermin cekung pada reflektor lampu sorot, teleskop, dan kacamata untuk miopia. Itulah tadi hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.